Oke, kita sudah masuk ke project yang menggunakan graphical user interface. Di project yang ini, sebenarnya tidak ada perbedaan antara project yang menggunakan GUI dengan menggunakan CLI atau yang basic. Semua logika-logika atau core atau inti dari aplikasinya tetap sama. Yang pembeda hanya tampilannya saja. Yang sebelumnya menggunakan konsol di sini CLI dan sekarang kita ubah dia menjadi GUI atau uh, swing frame ya di sini ya, menggunakan frame. Jadi ini tidak ada bedanya, dua ini masih sama seperti yang sebelumnya dan logika-logika yang ada di dalamnya juga masih sama. Yang pembeda hanya tampilannya saja. Jadi kita di sini hanya membuat GUI-nya saja, yang sebelumnya menggunakan sysout, sistem out println, sistem out print, dan yang lain sebagainya menggunakan scanner untuk input. Nah sekarang kita ubah menggunakan graphical user interface atau GUI, bisa menggunakan JText field atau JText password, JLabel, JButton, dan JText JLabel untuk menampilkan data yang ingin ditampilkan ke GUI-nya. Kita coba jalankan. Nah, karena di sini sudah menggunakan graphical user interface, artinya kita tidak perlu menggunakan yang bawah ini lagi. Kita bisa perkecil. Nah, ini adalah tampilan login dari aplikasi kita. Oke, saya coba perbesar terlebih dahulu. Seperti ini. NIP-nya kita masukkan 123.1. Kita coba login yang salah terlebih dahulu ya. Kita tambahkan 4 di belakangnya. Kita klik masuk. Nah, di sini ada pesan yang menampilkan NIP atau password salah. Jadi kita harus masukkan yang benar. Seperti ini. Kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan dashboard dari aplikasi kita. Sedikit berbeda dari CLI, tapi ini fungsinya sama. Di sini ada menu-menu atau fitur-fiturnya, ada tambah, edit, hapus, dan lihat bukunya ada di sebelah sini atau menggunakan tabel ini. Ada tombol keluar dan ada tombol refresh. Refresh ini untuk merefresh tabel yang ada di sini. Untuk lihatnya, fitur lihat buku sudah ditampilkan di sebelah kanan sini. Kita coba fitur yang pertama, yakni tambah buku. Kita klik. Nah, di sini ya, disuruh memasukkan data-data yang ada di form sini, judul bukunya. Misalnya kita masukkan modul PBO 2022. Ini adalah lab RPL. Penerbitnya misalnya kita. Jumlah halamannya 180. Tahun terbitnya seperti ini saja. Kita bisa langsung klik tambah di sini. Berhasil menambahkan buku. Kita klik OK. Nah, ini masih belum ada di sini. Kita harus merefresh secara manual di sini. Jadi kita klik refresh. Nah, dia di sini bertambah. Ada ID 2, modul buku, modul PBO 2022. Penulisnya Lab RPL, penerbitnya ITAT, halamannya 180. Tahun terbitnya tanggal 1 bulan 10. Nah, ini sudah masuk ke sini untuk edit buku. Nah, ini saya tekannya di sini ya. Kita coba keluar terlebih dahulu atau coba refresh. Kita klik edit, oke, kita bisa. Jadi sebenarnya dua fungsi ini kita harus klik salah satu yang ada di sini. Nah, sebagai gambarannya kita coba keluar sistemnya terlebih dahulu, kita restart lagi. Nah, sini kita masuk. Kalau kita restart aplikasinya, seharusnya data yang tadi sudah hilang. Jadi kita tambahkan lagi BPO22, lab RPL, touch 180 tahun terbitnya, kita pasangkan saja biar cepat. Kita refresh. Nah, dua fitur ini, edit buku dan hapus buku, ini kita harus klik salah satu buku yang ada di sini atau salah satu data yang di sini. Kalau misalnya kita belum klik sama sekali, kita klik edit buku. Nah, di sini akan keluar error seperti ini.
ini akan keluar error seperti ini. Ini bisa diatasi menggunakan exception handling ya. Karena ini ada number format exception di bawah sini, number format exception. Jadi kita bisa mengatasinya menggunakan exception handling. Tapi sebenarnya aplikasi ini bisa mengedit dua-dua atau salah satu buku ini dengan cara klik terlebih dahulu. Kita coba tombol hapus buku terlebih dahulu. Nah, dia juga sama. Jadi kita harus klik salah satu, misalnya yang kedua atau yang pertama saja. Kita klik edit. Nah, dia akan keluar sesuai dengan yang ada di sini. Judul bukunya satu, penulisnya dari diketahui, dari sini tidak diketahui. Di sini eh, dia tampilnya kosong. Kalau misalnya di tabelnya tertulis tidak diketahui, maka di tabelnya dia tertulis kosong. Jumlah halamannya ada dan tahun terbitnya juga sesuai seperti yang di tabel. Kalau misalnya kita pindah ke data yang kedua, kita masuk ke edit buku, nah dia juga harusnya sama seperti ini. Nah, kita coba edit buku yang pertama saja. Yang ini misalnya judul bukunya kita ubah jadi judul baru, penulisnya kita ubah, penerbitnya biarkan kosong, jumlah halamannya kita ubah menjadi 200, tahun terbitnya tetap, kita klik simpan. Berhasil mengupdate buku. Kita coba refresh. Nah, dia sudah berubah. Oke, kita coba tambah buku lagi. Misalnya tadi apa? PBO 2022 ya. Modul PBO 2022, penulisnya Lab RPL, penerbitnya iTouch, jumlah halamannya 180. Dan ini sebenarnya sama seperti yang di atas ya, cuma judul bukunya yang berbeda. Kita klik tambah, berhasil menambahkan buku, kita oke, kita refresh. Nah, dia muncul seperti ini. Sekarang kita coba fitur yang hapus buku. Kita hapus data yang kedua, yang ini. Kita klik terlebih dahulu data yang kedua, kemudian kita klik hapus. Nah, sini ada menu konfirmasi. Ini bukan edit buku ya harusnya. Ini hapus buku. Ini hapus buku ya. Ingin menghapus buku dengan judul di bawah ini, PBO 2022. Nah, sini ada batal dan hapus. Jika batal, otomatis dia akan keluar. Kalau misalnya kita klik hapus, nah dia tidak terjadi apa-apa. Coba kita refresh, dia sudah hilang. ID-nya menjadi 1 dan 3 seperti yang di CLI kemarin. Nah, kita coba tambah buku lagi. Apakah ID-nya benar menjadi 4 atau dia akan masuk di sela-sela dua data ini atau ID-nya 2. Nah, misalnya kita tahu tes buku, penulisnya kita kosongkan, penerbitnya kosong, jumlah halamannya 200, tahun terbitnya seperti ini. Klik tambah, berhasil menambah buku, kita refresh. Nah, ID bukunya tetap menjadi 4, bukan masuk ke sela-sela antara 1 dan 3. Oke, seperti itu untuk aplikasi studi kasus mengenai library management di bagian staff ya, di sini bukan di bagian peminjaman, yang menggunakan graphical user interface atau GUI. Jika kalian merasa kesulitan, bisa saya bimbing di asistensi di hari Senin, Selasa, dan Jumat.